Jadi terima kasih Ibu Karyana sudah mengatakan bahwasanya Yesaya 14, 12 sampai 15 itu adalah iblis yang mengaku sebagai bintang timur. Nomor 15-nya ada yang menarik di situ. Sebaliknya ke dunia orang mati, yaitu ke dalam liang kubur yang dalam. Iblis itu dimasukkan ke dalam liang kubur. Satu. Yang kedua, disambut Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Disambut setelah itu Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Dia mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari liang kubur. Angkatan jahat minta tanda, orang jahat diberi tanda. Anak manusia keluar dari liang kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang keluar dari liang kubur inilah yang datang di Pulau Patmos mengaku sebagai bintang timur. Inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen, yang adalah makhluk yang ditaruh di liang kubur. Yesus yang mengatakan tanda untuk orang jahat, anak manusia keluar dari liang kubur. Nah, ada satu hal ketika dikatakan Yesus bintang timur, Yesus tunas Daud. Kenapa tidak dikatakan Yesus yang ada di Yesaya 14 ini? Andai saja Yesus yang dituliskan dalam Yesaya 14 ini, akulah Yesus bintang timur, Helel bin Zakar, maka apakah orang Kristen akan beriman? Tidak beriman. Kenapa? Karena di situ dikatakan sebagai Lucifer. Tetapi karena di Wahyu tidak dikatakan sebagai Lucifer, maka disebutlah dia itu adalah bintang timur yang betul. Padahal pada dasarnya semuanya kena. Iblis datang memakai namaku, akulah Yesus, dipakai nama Yesus. Kemudian iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati, Yesus keluar dari dunia orang mati, kena lagi. Kemudian iblis itu disebut Helel bin Zakar, dia adalah bintang timur, yang di Pulau Patmos juga disebut dengan bintang timur, kena lagi. Endingnya di mana? Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Tetapi Yesus berpesan supaya jangan disesatkan oleh iblis yang datang memakai namanya. Sedangkan yang ingin menyamai Tuhan adalah iblis. Bagaimana iblis bisa menyamai Tuhan? Dia mengaku-ngaku. Supaya dia tidak dianggap iblis, maka dia memakai nama Yesus. Semua kena kepada sasaran yang Yesus membuatkan. Nah sekarang, kalau iblis datang memakai nama Bang Suma, nggak ada orang percaya. Tapi karena Yesus ini adalah orang sakti, Yesus namanya adalah orang yang diperhitungkan oleh Bani Israel, dia bermujizat, bernubuat dan seterusnya, maka iblis memanfaatkan nama Yesus untuk menyesatkan dunia. Adakah Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir ketika dia melakukan penginjilan? Tak ada. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman ini ada enggak? Di antaranya mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah awal, akulah akhir. Ada enggak? Enggak ada. Padahal semuanya telah disampaikan. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti Yesus masih menanggungkan pengajarannya. Nanti setelah dia datang itu Roh Hamed, dia yang mengajarkan segala sesuatu. Bukan yang datang kepada Pulau Patmos mengaku Yesus. Nah, ini hal yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kami Kristen. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya awal dan akhir. Yesus hanya mengajarkan waspadalah kepada iblis. Iblis adalah makhluk yang ingin menyamai Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan akulah awal, akulah akhir, maka iblis juga mengatakan akulah awal, akulah akhir. Bahkan kita buktikan di Yesaya 14 tadi, iblis ingin menyamai Tuhan, tetapi Tuhan malah melemparkannya di liang kubur. Yang keluar dari liang kubur justru dianggap Tuhan oleh orang Kristen, padahal yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Kenapa orang Kristen ini saudara kita ikut terlibat di dalamnya? Kenapa masuk dalam golongan orang-orang jahat? Sedangkan Yesus mengatakan apa? Tanda untuk orang benar adalah aku datang di tengah langit.
tanda untuk orang jahat adalah aku datang di tengah kuburan. Makanya murid-murid Yesus mengiranya hantu. Murid-muridnya menganggap omong kosong. Ketika ada disebut Yesus bangkit, mereka mengatakan itu omong kosong, itu adalah hantu. Tapi orang Kristen itu adalah Tuhan. Itu bedanya di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pelintir dong. Jangan Yesus pelintir katakan hantu. Yesus mengatakan Dikatakan hantu karena mereka karena iya. takut. Karena dalam Mereka murid-murid mengatakan Yesus. iya, Apakah benar jadi hantu? Bukan. Mereka tidak pernah diberikan pengajaran kalau dia guru akan keluar pada hari ketiga dari kuburan. Itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Sehingga ketika orang-orang datang kepadanya Yesus, yang mana mereka tidak menerima tanda untuk angkatan jahat, mereka kaget dan ketakutan. Itu wajar. Tetapi kepada mereka yang sudah diberi tanda, mereka yang menjaga kuburan. Kenapa mereka menjaga kuburan? Karena itu adalah tanda bagi mereka memang. Ada nggak murid Yesus menunggu kuburan, menjaga kuburan keluarga Yesus? Nggak ada. Karena tanda itu hanya diberikan kepada si jahat. Orang-orang Farisi, memang kepala mahkamah menjaga kuburan itu bersama dengan tentara Romawi. Kenapa? Karena mereka orang jahat. Murid-murid enak tidur, murid-murid enak bertani, nelayan dia. Karena mereka nggak diberi tanda. Tanda yang diberikan kepada mereka adalah Yesus nampak di tengah langit, bukan Yesus nampak di tengah kuburan. Itu bedanya. Silakan. Ya, Bang Juma, ini ya, di Matius 12 ayat 39. Bang Juma seringkali menyebut-nyebut tanda-tanda. Bang Juma nggak paham apa itu tanda yang diberikan Tuhan. Nah, Matius 12 ayat 39 dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tuhan, datang murid-murid, berikanlah kami suatu tanda, berikanlah kami, menuntut gitu loh. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus yaitu ke kota Ninive itu sangat berbeda. Tanda Yunus, kota Ninive yang bertobat. Satu kota bertobat, satu dunia ini bertobat, itulah suatu tanda. Percaya nggak? Ini Bang Juma, kenapa selalu sebut-sebut angkatan jahat, selalu sebut-sebut suatu tanda? Dikatakan, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus harusnya dia mengutuki kota Ninive, tapi karena kota Ninive bertobat semua, bahkan binatang-binatang semua puasa, mereka selamat. Bumi kita ini andaikan bertobat, selamat. Nah, berbeda di zaman Nuh. Di zaman Nuh hanya 8 orang, semua di bumi hanguskan. Sama dengan di kota Sodom Gomora. Andaikan ada, Tuhan bernegosiasi loh dengan malaikat-malaikat. Tuhan mengutus malaikat-malaikat bernegosiasi kepada Lot. Dikatakan kalau ada sekian orang, bagaimana Tuhan? Nggak bisa. Kalau ada sekian orang, ternyata hanya 5 orang. Akhirnya Sodom dan Gomora dilenyapkan Tuhan. Bumi kita ini juga begitu. Tidak cukup kuota datangnya Tuhan Yesus, sehingga kita ini menunggu kedatangannya terus, begini terus, menderita terus di dalam dosa, karena kita semua sesat. Termasuk saya masih sesat, apalagi yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Begitu Bang Juma. Jadi tanda Yunus itu sangat luar biasa. Kota Ninive bertobat, satu kota terselamatkan. Begitu juga dengan bumi kita ini. Yesus segera datang kedua kali. Kalau kita cukup kuota untuk meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih. Silakan. Iya, tidak ada yang perlu saya tanggapi di situ poinnya, Bu Karyana. Karena kenapa? Kalau Ibu melihat dari data Matius 12 itu, di data 38 sampai 40. Bang Zuma selalu menantang lawan debatnya dengan memisahkan antara Yesus sejarah dengan klaim penglihatan. Di dalam 4 Injil utama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang mencatat seluruh khotbah, mukjizat, dan ajaran Yesus kepada murid-muridnya,
Tidak ada satupun ayat di mana Yesus berdiri di depan orang banyak lalu berkata, "Akulah awal dan akulah akhir dari segala sesuatu." Bagi Bang Zuma, jika ini adalah doktrin keselamatan yang paling mendasar, mustahil Yesus lupa atau sengaja menyembunyikan selama masa pelayanannya di bumi. Umat Kristen biasanya akan menyodorkan ayat dari Wahyu 22 nomor 13, "Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Cara Bang Zuma mematahkan dalil ini adalah dengan analisis kontekstual dan kritis. Kitab Wahyu adalah penglihatan. Bang Zuma mengingatkan bahwa kitab Wahyu ditulis oleh Yohanes berdasarkan penglihatan gaib di Pulau Patmos puluhan tahun setelah Yesus tiada. Ini bukan pengajaran langsung dari Yesus yang disaksikan oleh orang banyak. Beliau juga sering meminta lawan debatnya membaca dari pasal 1 hingga pasal 22 secara teliti. Di dalam teks tersebut terjadi pergantian suara antara malaikat pengantar wahyu, Allah atau Bapa, dan Yesus. Menurut analisis Bang Zuma, predikat Alfa dan Omega atau yang awal dan yang akhir adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dicampur adukan oleh pembaca seolah-olah itu adalah perkataan Yesus. Jadi kesimpulannya, Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah yang awal dan yang akhir. Klaim tersebut muncul dari penafsiran yang keliru terhadap kitab Wahyu yang sifatnya visioner. Secara konsisten, Yesus justru mengajarkan ketauhidan bahwa dialah Allah atau Bapa, satu-satunya yang awal dan yang akhir dan yang maha kuasa. Sementara Yesus hanyalah seorang utusan yang memiliki awal tugas dan akhir masa pelayanan di dunia. Kita lihat di data 41-nya atau 42-nya. Di situ diterangkan bahwa pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Mereka juga akan dihukum. Orang Niniwe dihukum, orang-orang angkatan jahat juga dihukum. Coba baca 41-nya. Itu dihukum semua tuh. Berarti angkatan jahat ini dihukum. Bukan malah diselamatkan, tapi dihukum. Artinya bahwa tanda Yunus yang diberikan kepada mereka sama dengan orang Niniwe dihukum. Begitu juga orang jahat dihukum. Itu dalil 41-nya. Jadi sulit bagi saudara kami Kristen untuk memberikan data bahwa orang yang keluar dari kubur adalah tanda kepada orang yang benar. Kenapa? Karena itu ternyata dihukum. Angkatan jahat dihukum. Ya, itu kan ini ada rujukannya, Bang Juma, ada rujukannya. Orang-orang Niniwe percaya kepada Elohim, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung sehingga mereka diampuni, tidak dilenyapkan satu kota. Itu sebagai contoh saingan buat kita. Itu suatu tanda maksud Tuhan. Oke, jelas ya? Silakan. Iya, silakan. Saudara siapa lagi yang mau menjelaskan? Silakan. Saya ingin menjelaskan mengenai bintang Iya. timur. Ya, dalam asal kata bintang timur ini, Lucifer itu kan dalam Yesaya 14 ayat 12 ya, itu terdiri dari 3 kata Ibrani ya, Helel ben Sahar. Helel artinya yang bersinar, ben artinya anak dari Sahar atau Fajar ya. Jadi dia ini, Helel ini adalah anak dari Fajar ya. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus anak dari Allah, makanya disebut Ben Elohim, anak Allah ya. Nah, sedangkan Lucifer ini adalah sang yang bersinar. Terjemahan Lucifer itu kurang tepat ya. Kemudian bahasa Indonesia pun menerjemahkannya bintang timur, kurang tepat. Yang benar adalah yang bersinar, putra dari Fajar. Jadi dia ini adalah anak dari Fajar. Nah, ingat, dalam Ibrani 1 ya, yang membedakan antara Yesus dan para malaikat adalah begini ya, Ibrani 1 ayat 5 ini menunjukkan asal mula Yesus. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku pula, anakku. Nah, jadi hubungan antara Bapa dengan Yesus adalah anak dan Bapa ya. Nah, kemudian
Makanya Yesus Yesus lebih tinggi daripada malaikat, walaupun gelarnya adalah malaikat. Walaupun Yesus memiliki gelar malaikat, tetapi dia lebih tinggi daripada semua malaikat karena dia anak Allah. Karena dia satu-satunya yang diperanakan oleh Bapa, yang keluar dari Bapa. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 6. Karena dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa, makanya dia disebut, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, mengapa Bapa mengatakan semua malaikat Allah harus menyembah dia? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Sekarang, ingat tadi, Lucifer memiliki 3 kata, Helel ben Sahar. Nah, Yesus adalah ben Elohim, satu-satunya anak dari Bapa, ya, anak Allah. Nah, sekarang di dalam Ibrani selanjutnya ayat 7 dikatakan begini, yang membedakan Yesus dengan malaikat. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi malaikat-malaikat itu diciptakan bukan keluar dari Bapa, tapi diciptakan dari ada menjadi tidak ada. Yes. Itu bedanya. Nah, ingat, semua yang di luar dari Bapa disebut malaikat. Yesus pun disebut malaikat, Lucifer pun disebut malaikat, dan semua malaikat, Gabriel pun disebut malaikat. Nah, sekarang apa yang membedakan antara Yesus sebagai bintang timur dan Lucifer sebagai bintang timur? Ini jawabannya. Ya. Kalau Yesus adalah sang fajar. Di mana itu tertulis? Dia adalah sang fajar dalam Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Itulah makanya Lucifer disebut anak putra fajar, Ben Sahar. Karena dia apa? Karena dia berasal dari Yesus. Yesuslah yang menciptakan apa? Lucifer. Makanya disebut Helel ben Sahar. Jadi itu perbedaan antara Yesus dengan Lucifer. Makanya Lucifer itu adalah saya ambil dalam Yehezkiel, ya, dalam Yehezkiel 28 ayat 14 dikatakan begini, ya. Dalam Yehezkiel 28 dalam Yehezkiel 28 ayat 12. Yehezkiel 28 ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Lucifer adalah gambar dari kesempurnaan. Sedangkan Yesus, menurut Ibrani 1 ayat 3 adalah, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mereka semua adalah gambar. Lucifer adalah gambar kesempurnaan dari Allah, sedangkan Yesus adalah gambar wujud Allah. Kalau menurut Kolose 1 ayat 15, gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Itulah makanya Yesus sebut Allah yang terlihat. Nah, sekarang itulah makanya membedakan antara Lucifer sebagai bintang timur dan Yesus sebagai bintang timur. Mengapa? Yesus adalah sang fajar, sedangkan Lucifer adalah putra dari sang fajar. Artinya dia diciptakan oleh sang fajar, Yesus. Itulah yang membedakan antara Yesus dengan Lucifer. Makanya dalam Wahyu terakhir itu tadi dikatakan begini, dia adalah bintang gilang, sebentar ya, dalam gilang. Nah, dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan begini, yang membedakan antara Yesus dengan Lucifer. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Sedangkan iblis adalah putra
bintang timur dari putra sang fajar. Dan Yesus adalah sang fajar. Dan Yesus makanya disebut bintang timur yang gilang gemilang. Dia bukan putra dari sang fajar, karena dia adalah sang fajar itu. Dia adalah bintang timur yang gilang gemilang. Itulah yang membedakan antara bintang timur versinya Lucifer dengan bintang timur Yesus Kristus. Itu bedanya. Terima kasih. Baik, ini naik derajat Yesus dia di sini ya. Benar sekali. Naik derajat Jadi, Yesus menjadi menurut bapaknya Bang Juma? iblis. Yesus bapaknya iblis. Jelas. Ya udah. Bukan ciptaan. Iblis Tadi- ciptaan. Tadi Yesus. katanya Yesus itu adalah sang fajar. Lucifer adalah putra sang fajar. Berarti Yesus adalah bapaknya iblis. Kok sekarang berubah lagi? Tadi sudah diakui begitu. Kenapa berubah sekarang? Dahulu memang- iblis itu mulia. Bang Juma. Setelah Bang Juma gini. Asal mula dosa apa? Asal mula dosa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa asal mula dosa di apa di surga? Ya pemberontakan iblis. Dia mulia tadinya. Dia bintang timur, dia bintang fajar. Tapi dia memberontak kepada Tuhan karena malaikat-malaikat menyembah anaknya. Dia cemburu. Nah, dosa yang mula-mula adalah kecemburuan. Kecemburuan kepada anaknya karena iblis ingin menyamai Bapa yang di surga. Dia membawa sepertiga malaikat dari surga. Nah, sepertiga malaikat itu di mana? Di bumi, nggak ada di tempat lain. Tuh, percayalah. Ya, jadi Kita sadar nggak saudara-saudara? Kita tidak pernah tidak melakukan dosa. Sepertiga malaikat itulah untuk itu. Oke? Silakan Bang Juma. ya, jadi keanehan demi keanehan ketika argumentasi dari saudara kami Kristen kami dengarkan. Melihat fenomena yang ada di Bible, bagaimana Yesus dicobai oleh sang bintang timur atau Helel bin Zakar, atau yang dicobai oleh putra fajar, anak laki-lakinya matahari, kan gitu. Jadi Yesus dicobai oleh anaknya sendiri. Ketika sang ayah Bukan. turun, ya kan tadi Helal bin Zakar itu Yesus. adalah putranya Yesus. Yesus adalah sang Yesuslah fajar. yang menciptakan iblis. Iya. Iya. Kalau Anda mengatakan Yesus yang menciptakan iblis, berarti Yesus dicobai oleh ciptaannya sendiri, kan Iblis. begitu. Betul. Bahkan ingin menyamai Bapa. Ya. Sebentar, Ibu Karyana. Sebentar. Saya ingin terangkan. Begini. Mengapa Yesaya, boleh saya lanjutkan, Bang Zuma? Silakan. Mengapa dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan begini? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Pada waktu Lucifer keluar dari pada waktu permulaan diciptakannya Lucifer, ya. Lanjut seperti dibaca kata- ke bawah Pak Jospen. Lanjut ke bawah terus keterangannya. Ada ke bawah terus. Iya. Sebentar Bu. Aduh Bu ini. Sebentar Bu. Jangan dulu potong Bu. Jadi lupa aku. Saya 28 ya. Mengapa mengapa Lucifer disebut dibilang putra fajar? Karena dia pertama-tama itu keluar dari 20 sebentar. Jadi oke. Sebentar ya. Jadi lupa saya Bu, potong. Udahlah, lanjutkan dulu lah. Nantilah saya kalau ingat saya lupa lagi. Gitu kalau guru pengajar. Potong dikit langsung. Udah jumpa. Oke, udah jumpa. Nah, begini. Gas. Nah, jadi begini ya. Mengapa nama gelarnya dia adalah Helal ben Sahar?
Karena dalam waktu Yehezkiel 28 ayat 11 mengatakan begini. Ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Pada waktu Lucifer keluar dari Dari tangan Yesus, diciptakan oleh Yesus pada permulaannya, dia adalah gambar kesempurnaan. Tidak ada dosa di dalam dirinya. Makanya disebut gambar dari kesempurnaan. Penuh hikmat dan indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian di dalam Yohanes 1, ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 5, pada waktu Lucifer itu keluar dari permulaan diciptakan, karena dia adalah gambar kesempurnaan, tidak ada dosa di dalam dirinya. Kenapa? Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam diri Allah tidak ada kegelapan. Tetapi mengapa dia menjadi iblis? Yesaya 14 selanjutnya menuliskannya begini, ya. Yesaya 14 ayat 12 selanjutnya mengatakan begini, mengapa Helel Ben Sahar itu jatuh dari langit? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengakan bangsa-bangsa. Mengapa? Ini alasannya mengapa dia jadi iblis. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi semua malaikat-malaikat Allah itu adalah bintang-bintangnya Allah. Makanya Wahyu 14 ayat 12 dikatakan naga itu menyeret sepertiga bintang di langit. Kenapa? Karena semua malaikat-malaikat Allah itu adalah bintang-bintangnya Allah. Ya, nah kemudian lanjut. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau menjadi apa? Penguasa malaikat-malaikat. Cara Bang Zuma membuka masalah ini adalah dengan mengonfrontasi dua komparasi ayat di dalam Alkitab yang menggunakan istilah yang sama, namun ditunjukkan pada dua sosok yang bertolak belakang. Dalam Wahyu 22 nomor 16, Yesus berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Dalam Yesaya 14 nomor 12, terutama pada terjemahan King James Version atau KJV atau beberapa versi bahasa Indonesia lama, istilah Daystar atau Lucifer diterjemahkan sebagai bintang timur atau bintang fajar. Wahyu, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, atau Lucifer, putra fajar. Maka beliau akan melemparkan pertanyaan retoris dan kritis kepada lawan debatnya. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci yang terinspirasi dari Tuhan menggunakan satu gelar atau julukan yang sama secara mulia untuk Yesus, tetapi di ayat lain julukan itu dipakai untuk merujuk pada iblis atau setan yang diusir dari langit. Bagi Bang Zuma ini menunjukkan dua hal, kerancuan terjemahan, ada inkonsistensi penyalinan dan penerjemahan teks Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa modern, sehingga gelar yang bermakna buruk di Perjanjian Lama justru disematkan secara terbalik kepada Yesus di Perjanjian Baru. Dan juga kelemahan klaim teologis jika umat Kristen menggunakan ayat Wahyu 22 nomor 16 sebagai bukti keagungan Yesus, maka Bang Zuma akan mematikan argumen tersebut dengan menyodorkan Yesaya 14 nomor 12 untuk menunjukkan bahwa gelar itu memiliki konotasi kejatuhan atau makhluk ciptaan yang diusir. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dia mau menyamai menjadi Allah. Padahal ingat, dalam Ibrani 1 ayat 6 dikatakan, hanya Yesuslah satu-satunya dari antara malaikat-malaikat itu yang berhak mendapat gelar anak Allah dan mendapat kodrat ilahi. Kenapa? Karena dia yang keluar, dan dialah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Malaikat-malaikat lain itu ciptaan, seperti kata Ibrani 1 ayat 7.
Hanya Yesuslah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Makanya dia adalah anak Allah yang memiliki kodrat ilahi, yang berhak menerima penyembahan. Tetapi iblis mau merebut apa? Taktanya anak Allah. Dia mau menyamai seperti apa? Yesus. Makanya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mau apa? Yesus menyembah dia. Padahal iblis seharusnya yang tunduk kepada Yesus. Nah, untuk memperkuat argumentasi saya, Wahyu 14 ya. Wahyu 14 mengatakan begini. Di ayat Wahyu 12 ya. Wahyu 12. Nah, malaikat-malaikat itu adalah diistilahkan sebagai bintang ya, dan ekornya Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi semua malaikat-malaikat itu adalah bintang-bintangnya Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke Bang. Jadi saudara lagi mengusung, berupaya bagaimana bintang timur ini menjadi sama seperti Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Sedangkan kitab saudara sendiri yang menerangkan yang ingin menyamai Tuhan itu adalah iblis, dan iblis itu bergelar Helel bin Zakar. Ketika ada makhluk juga di Pulau Patmos mengaku sebagai Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang, Anda mendukungnya, Anda sangat mendukung itu. Anda menginginkan Yesus anak Maria lah yang ada di situ dan menjadi Tuhan. Nah, sedangkan narasi-narasi yang saudara saya bangun itu adalah narasi yang tidak ada sedikit pun dukungan dalil dari Yesus kalau dia itu adalah yang awal dan yang akhir, selain daripada pengakuan yang ada di dalam kitab Wahyu tadi. Sedangkan Yesusnya mengatakan bahwasanya segala firman yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan, dan di antara seluruh firman tersebut tidak ada Yesus pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Akulah awal, akulah akhir. Dan ternyata ujung-ujungnya akulah awal dan akulah akhir di Pulau Patmos ini berujung kepada bintang timur itu. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah sang fajar, fajar itu kan matahari, matahari itu kan bintang, ya sama doang. Matahari, bintang, fajar itu sama doang. Kalau Anda mengatakan sang fajar, sang bintang, sang matahari, itu semuanya sama. Helel bin Zakar, kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah bintang, anak daripada fajar, dan Yesus adalah sang fajar, ya Anda kan sudah mengakui itu adalah iblis. Berarti Yesus bapaknya iblis, kan begitu? Iblis bapaknya Yesus bapaknya iblis yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang ada di Pulau Patmos. Sedangkan Yesus anak Maria sejak kapan menjadi bapaknya matahari? Sejak kapan anak Yesus, anaknya Maria ini punya anak bernama Helel bin Zakar? Kan aneh-aneh jadinya kan. Yesus punya anak, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel tidak pernah mengaku dirinya sebagai bapak. Sekarang di tangan Kristen dia adalah bapak dari sang fajar, dari sang putra matahari. Jadi gimana keadaan saudara ini? Anda mau mengusung siapa sebenarnya? Ketika Anda Bang Juma ciptaan. Nah, sekarang coba kita tanya saudara Jospen, pendeta Jospen. Coba kita tanya, apakah betul di Kristen itu ada? Oke, Penatua. Apakah di Kristen ada dua Tuhan? Baik, saya jawab ya. Ya. Menurut Yohanes 1 ayat, saya kasih ayatnya dulu. Menurut Yohanes 1 ayat 1, menurut Yohanes 1 ayat 18, menurut Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 8 ayat 16-17, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 1, hanya ada dua Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6, Dua Tuhan. Ini sudah bukan ajaran Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya, bukan dua-duanya. Udah jelas di sini. Udah jelas Bang. Jadi Anda
memperkuat argumentasi Anda, tapi ujung-ujungnya Anda mengatakan Tuhan Anda dua, ya sama doang, udah selesai diskusi kita. Udah selesai. Karena hanya Wahyu udah selesai. 22 Bang Juma, baca Wahyu 22 bahwa ada dua tahta, ada dua tahta, dua Tuhan. Iya. Ya. Dua Tuhan. Udah selesai. Wahyu 22 ayat 3. Kubaca nih. Ini yang terakhir. Ya, silakan. Maka tidak akan ada lagi kutuk, laknat ya. Tahta Elohim dan tahta anak domba. Dua ya, tahta Elohim yaitu tahta Bapa dan tahta anak domba, akan ada di dalamnya hamba-hambanya dan akan beribadah kepadanya, yaitu di surga. Ini kejadiannya di Wahyu 22 ayat 3. Di surga ini mana buktinya? Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu di surga ya, dan cahaya matahari, sebab Tuhan Elohim akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bang Juma, ketika Bang Juma mengatakan penciptaan, kenapa duluan terang ada ini baru matahari? Lah ini jawabannya, malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya. Ya, Adam dan Hawa itu diciptakan, siapa di situ yang menjadi cahaya? Iya, Tuhan itu sendiri. Belum ada matahari, bro. Oke? Thank you. Kian Santang, bagaimana nih? Akhir dari segalanya nih. Sebentar. Saya ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjutkan 2 detik, Pak Jospen. Kamu. Baik, dalam Lukas 1 ayat 78 ya. Ya, Yesus dikatakan begini, siapa itu Yesus? Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dan dengan mana Ia akan melawat kita? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Jadi Yesus sebut surya pagi. Kemudian Malayaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi Yesus disebut surya kebenaran. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih Kian Santang. Terima kasih Bu Oke, silakan. Pak Johnsonnya mana? Bu Karyana? Tunggu diusir. Pak Johnsonnya mana dong? Nah gini, Pak Johnson tadi bilang, aku menyimak dulu, belum pernah live, bahkan dia belum tahu bagaimana mengaktifkan kamera. Dia kan sering-sering nanti datang, dan kita lihatlah ya. Saya rasa begini, tadi waktu ini dia siap. Iya, dia lihat perdebatan ini kan, wah udah melebihi pendeta ini, gitu kali. Itu jadi dia telepon saya, beliau telepon, Bu Karyana, saya menyimak dulu ya, saya mempelajari dulu, kata beliau. Jadi saudaraku, nih ya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat dengan para gembala, ya, beda dengan papi gembala ya. Para pendeta kami, ya, kita lihatlah seperti apa. Nah, kalau kayak Pak Jospen udah melebihi pendeta, saudara. Iya. Jadi kalau seperti saya, Bang Erik, mau di minta rumah mana pun multi saya naik aja Bang Erik, Ada yang mau syahadat ini. Gara-gara nonton debat Karyana sama Jospen, ada yang mau syahadat ini. harus banyak gaya. Nggak mungkin lah. Ini buktinya ada. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Kita bilang puji Tuhan. Bang Gores, jangan dramatisir dong. Wih, Bu Karyana kok makin tua, makin kesini. Assalamualaikum warahmatullahi Panglima, Akang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. dan seluruh rakyat API di bawah. Mantap, lanjut. Ya, silakan. Oke, siapa tahu Pak Pendeta mau naik, silakan. Ya, kita tunggu ya. Ditelepon aja dulu Pak Pendetanya, Pak Johnsonnya.
Ini pendetanya Ya, belum kalau nggak datang, terbiasa. yang nonton udah 17 loh. Masya Allah, mantap Panglima. Belum datang pendetanya padahal. Berarti memang kalian itu bukan pecinta debatnya ikhwan, tapi kalian memang mencintai Panglima kita Gurunda. Mantap, mantap. Mereka itu Ada tidur dengan undang-undang. teratur, bukan seperti kita, bukan seperti Bang Juma tukang lembur, Kian Santang tukang lembur. Mereka cepat-cepat tidur, saudara. Ya, kalian luar biasa. Tuh, bisa ini ya, fokus dengan penginjilan. Ya, jadi yang mau syahadat ini gara-gara barusan nonton Bu Karyana mencret di Bali sama Gurunda Juma. Jadi dia mau syahadat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Alhamdulillah. Coba diulang lagi pertanyaannya tadi, apa betul saudara Jospen dan Bu Karyana mengakui ada dua Tuhan di Kristen? Tuhan di Kristen. Oh iya. Iya, Saya kan- Wahyu 22. Sebentar Ibu Karyana, sebentar. Kan dalam menurut Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 kan mengatakan begini, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya ada dua. Makanya saya dengan Ibu Karyana dan beberapa orang yang lain, kami tidak mempercayai Trinitas. Kami tidak mempercayai oneness dengan Jesus only. Nah, alasan kedua, ayat yang kedua adalah Yohanes 8 ayat 17. Yohanes 8 ayat 17 mengatakan begini, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Yesus mengatakan ada dua. Kemudian Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 5, ya, Yohanes 5 ayat 23, ya, Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus aku. Kemudian ayat 26. Kemudian di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Jadi bagi saya hanya ada dua makhluk ilahi. Tetapi begini Bang Zuma, sebenarnya kalau dibilang dualitas itu tidak tepat. Bagi kami penganut kepercayaan kami menyebut hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan. Atau seperti di profil saya, one God dan one Lord. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Jadi kesimpulannya ada dua Ya, Tuhan. sepakat. Iya, ada dua makhluk ilahi. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Dua- Maha dua Kuasa, makhluk. ya, yang Esa, dan Tuhan yang diberi kuasa, yang diutus. Iya. Yang Maha Kuasa dan yang diberi kuasa. Jadi yang diberi kuasa yang kita kenal pengantara antara Elohim dan manusia. Yaitu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 13 itu merujuk kepada firman yang menjadi manusia, yaitu pengantara antara Elohim dengan manusia. Dengarkanlah dia, ikuti dia, suri toladilah dia. Nah, Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di antara Bapa dan Anak. Roh Kudus sumbernya dari Bapa, dari sang sumbernya, yaitu Bapa yang di surga. Bapa yang di surga lah pemilik dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada pada siapa? Pada Anak, pada malaikat-malaikat, pada orang-orang yang kudus, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yaitu kepada murid-murid, ke-12 murid yang setelah mereka 10 hari berdoa, mereka kedapatan Roh Kudus, mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak. Nah, bedanya orang kepenuhan Roh Kudus, yaitu murid-muridnya, para rasul, tidak lagi berdosa. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus sampai metong, mereka tidak pernah melakukan dosa lagi. Itu bisa saya jamin, karena orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus tidak akan melakukan dosa lagi sampai mereka mati martir, saudara.
Bang Zuma seringkali menunjukkan bahwa di dalam Alkitab atau pemisahan identitas dan kekuasaan yang sangat jelas antara Allah atau Bapa dan Yesus atau Anak, kontradiksi ini membuat keduanya tampak seperti dua oknum Tuhan yang berbeda tingkatannya. Yohanes 14 nomor 28, Yesus berkata, "Sebab Bapa lebih besar daripada aku." Bang Zuma akan berargumen, jika Bapa lebih besar dan Yesus lebih kecil, berarti ada dua subjek. Bagaimana mungkin satu Tuhan memiliki dua ukuran besar dan kecil yang berbeda pada saat yang sama? Salah satu peluru teologis paling tajam dari Bang Zuma adalah logika saat Yesus disalib dan mati. Jika Yesus adalah Tuhan yang mati di tiang salib selama 3 hari, lalu siapa Tuhan yang menjaga dan mengatur alam semesta saat itu? Jika jawabannya adalah Bapa yang ada di surga yang menjaga alam semesta, berarti ada satu Tuhan yang mati di bumi, dan ada satu Tuhan yang tetap hidup di surga. Secara logika akal sehat, ini adalah konsep dua Tuhan, bukan satu. Jadi kesimpulannya, meskipun umat Kristen secara lisan menolak argumen adanya dua Tuhan dan berlindung di balik doktrin Trinitas, Bang Zuma menilai bahwa isi Alkitab itu sendiri yang membantah mereka dengan adanya dua oknum yang saling berbicara, saling mengutus, memiliki pengetahuan yang berbeda dalam Matius 24 nomor 36 dan tingkatan yang berbeda. Maka teologi Kristen secara faktual telah memecah konsep ketuhanan menjadi dua poros, yaitu Bapa dan Yesus. Dan murid Yesus semua mati mengenaskan karena kebenaran yang mereka bawa ke dalam dunia. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan mungkin Dinda Kores mau ditanggapi. Yang pasti saya udah dapat poin bahwa menurut Ya, saya saudara sedikit- kita saya ini sedikit dulu, mereka Dak. punya dua Tuhan, dua makhluk ilahi. Silakan. Kitres, bukannya Tuhannya bukannya 3, Bapa, Yesus, sama Melkisedek. Wah, memang ini Loh. suka kali. Melkisedek Tuhan Ya. bukan? Yesus firman bukan? Firman. Ya. Yesus Bentar. Saya ingin tambahkan. Boleh, Bu? Nah, mengapa kami mempercayai bahwa Yesus adalah adalah Allah sama seperti Bapa? Karena Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagaimana mungkin yang bukan satu kodrat dengan Bapa dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa? Tetapi karena Yesus adalah satu kodrat dan Bapa, maka dia dapat apa? Karena itulah dia diutus. Dia menjadi utusan, seperti kata Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengapa Yesus menjadi utusan? Karena dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa dan sanggup menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Seperti kata Yohanes 4 ayat 34. Dan karena dia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara Jospen, boleh saya nanya sesuatu, Bang? Silakan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus terima dari Bapa yang berat itu bagi Yesus itu apa? Nah, begini. Kalau menurut Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ya, ayat 19 yang terakhir ya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan Anak. Itulah makanya dalam Yohanes 1 ya, dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan begini, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu kalau menurut Pesita Aramaik melalui tangannya. Tapi kalau menurut LAI, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apa yang dikerjakan Bapa, misalnya penciptaan, itu diserahkan kepada Anak. Makanya Anaklah yang menjadi agen penciptaan. Makanya kalau Kolose 1 ayat 15 katakan, Kolose 1 ayat 15 katakan begini, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ada Allah yang
tidak kelihatan, ada Allah yang tidak kelihatan. Yesuslah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu jawaban saya. Makasih Bang Zuma. Iya. Kalau kita melihat Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan, Yesusnya ya, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan. Saya rasa kalau kekuatan-kekuatan seperti itu diberikan kepada saya pun saya bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kalau saya Bang Suma diberi kekuatan itu, saya pun bisa melakukan itu. Tapi kekuatan itu, kemampuan itu hanya diberikan kepada Yesus, bukan kepada saya. Tapi siapapun yang diserahkan tugas untuk melakukan itu pasti bisa melakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi backupnya. Baik. Begitu. Begini Bang Zuma. Halo, Pak Baik, Jim. begini Bang Zuma. Sebentar Bu Karyan. Begini. Betul yang dibilang Bang Zuma itu. Kalau Bapa melalui Yesus memberikan kuasa kepada Bang Zuma, pasti sanggup. Tapi ingat Bang Zuma. Yang Bang Zuma katakan itu setelah Yesus menjadi manusia. Yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 15 ini adalah Dia ada sebelum langit dan bumi ada. Dia sudah ada. Dialah agen penciptaan itu. Kolose 1 ayat 15, ayat 17. Ia ada terlebih dahulu. Itulah makanya Yesus sebut Alfa, yang permulaan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Itulah makanya Yesus sebut yang Alfa, yang awal. Makanya karena kenapa? Karena Dia adalah yang terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi Dialah yang terlebih dahulu dari langit dan bumi. Jadi bagi kepercayaan kami, Kejadian 1 ayat 1 itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim di situ itu adalah tunggal. Itu adalah Yesus. Bukan Trinitas, tetapi Yesus. Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya kemudian Dialah yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Itu jawaban saya. Boleh motong Bang Juma sebentar. Iya, silakan. Jadi menurut Abang segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya buat Bang Jospen, Yesus itu ciptaan bukan? Itu yang belum selesai tadi. Betul. Saya jawab ya, sebentar saya jawab. Berdasarkan ayat Alkitab ya Pak Jami, Jemi. Ya, baik, saya jawab ya. Berdasarkan ayat Alkitab. Baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ini yang menarik ya. Dalam Yohanes, sebentar saya cari dulu ayatnya. Udah lama ngejelasinnya, kelewat pula. Aduh, bener-bener ngerjain. Ribut kali kau. Baik, saya jawab. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini ya. En arche en hologos. Di dalam permulaannya adalah sang logos. Di dalam permulaannya adalah sang logos. Kemudian dan sang logos itu berhadapan. Pros itu adalah menghadap, bukan meta. Kalau meta bersama-sama. Tetapi ini adalah pros, menghadap. Tonteon, menghadap kepada sang teon. Dan kemudian theos, itu di situ nggak ada kata ho, nggak ada kata ton, tetapi langsung theos. Kata theos itu menunjukkan kualitas atau bersifat ilahi, kodratnya ilahi, makanya berbeda dengan theon. Kalau theon itu adalah sang bapa, sedangkan theos bersifat ilahi, sang logos itu. Nah sekarang, untuk membedakan antara theon dengan theos itu dilanjutkan dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18 ya. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan begini bunyinya ya. Mengapa sang logos itu memiliki kodrat theos? Dari mana? Ini bunyinya. Bunyi ayatnya itu begini. Saya bacakan sebentar. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Sebentar. Kadang-kadang
saya punya ini terlalu banyak arsipnya. Santai aja, nggak usah terlalu Iya. ini. Terima kasih. Nah, Masih panjang malam ini. Yohanes 1 ayat 18 bunyinya begini ya. Yohanes 1 ayat 18 bunyinya begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Theon. Jadi Yohanes pintar dia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada tonteon. Kemudian di ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat tonteon. Theon itu nggak bisa dilihat. Tetapi monogenes theos. Maaf Bang Jospen. Kenapa dia? Sebentar Pak Jami. Sebentar. Saya selesaikan dulu argumentasi saya. Tetapi theos satu-satunya yang memiliki kodrat ilahi yang keluar dari Bapa. Atau satu-satunya yang ilahi yang diperanakan oleh Bapa. Jadi mengapa theos Sang Logos itu memiliki kodrat ilahi? Karena dia keluar dari Bapa, diperanakan oleh Bapa. Itu menurut Yohanes 1 ayat 18. Jadi dia bukan diciptakan, tetapi dia keluar dari Bapa, Berarti diperanakan Bapak oleh hamil Bapa. gitu ya, Bang Jospen? Oh, bukan hamil. Begini Pak. Sebentar. Karena kita terbatas. Sebentar Dulu Pak. Sebentar dulu. Saya belum jawab Pak. Sebentar dulu. Saya selesaikan argumentasi saya. Argumentasi Bapak. Enggak, saya ngerti. Cuman Bang Jospen coba. Sebentar Pak. Sebentar. Enggak fair Saya gitu cuman- Pak. cuman ngulangin Saya aja. selesaikan dulu. Iya. Saya selesaikan Pertanyaan dulu. saya apa Saya dulu? selesaikan baru. Pertanyaan saya apa dulu? Kan tadi Bapak bilang Bapak hamil. Itu yang mau saya Enggak, jawab. saya nggak bilang itu. Abang dengar nggak pertanyaan saya apa? Bang Juma dengar Bang Juma? Iya. Pertanyaannya apa Bang Jospen? Tapi tadi dibilang hamil, Bapak hamil. Saya nggak nanya Itu yang gitu. saya mau terangkan. Enggak, saya nggak nanya Pertama gitu. tadi, Pertanyaan saya cuma satu dan Ah. cepet. Apakah Yesus apakah Yesus ciptaan? ciptaan? Jimmy ini Itu aja. Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang. Kristen Katolik. Katolik, Res. Dia Katolik, Res. Teman aku dia. Udah sering kami diskusi Koreas dengan Bapak Jemi ini. Oh, dia bukan ciptakan, tetapi dia keluar dari Bapak, diperanakan, monogenes. Bukan ciptaan ya Bang Jospen ya. Bukan. Bukan ciptaan. Oke, terima kasih Iya, Bang Jospen. Bang Jimmy, kata Pak Jospen tadi, jadi Bapak ini beranak. Hah? Serius Bang Jospen? Iya, kalau itu betul. Betul, itu Nah, Bapak sebentar. beranak. Itu yang mau saya terangkan. Boleh? Ya silakan. Silakan. Oh, oke, begini. Ya. Ada 3 ayat ya, ada 4 ayat yang menerangkan bahwa Yesus itu monogenes, dilahirkan oleh Bapa, ya. Di mana itu tertulis? Yohanes 1 ayat 14. Itu salah satunya ya. Yohanes 1 ayat 14 bunyinya begini. Tapi bahasa asli Yunaninya ya yang enak. Kalau bahasa Indonesia kurang pas terjemahannya. Dia langsung disingkatkan. Silakan. Bunyinya Silakan, begini. Bang Jospen. Silakan. Iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai, kalau bahasa Indonesia menuliskannya anak tunggal Bapa. Tetapi kalau bahasa King James Version, the only begotten Son of God. Kalau the only, satu-satunya, begotten dilahirkan, diperanakan oleh Bapa. Jadi makanya Yesus, kalau bahasa Indonesia menyebut anak tunggal Bapa. Sayangnya itu kurang tepat terjemahannya. Yang benar adalah anak tunggal atau anak satu-satunya yang dilahirkan Bapa. Kalau ditambahkan di tengah-tengahnya dilahirkan Bapa atau diperanakan Bapa, itu sudah sesuai dengan terjemahan King James Version. The only begotten Son of God. Nah, dari itu satu ayat. Kemudian Yohanes 1 ayat 18. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 18. Bunyinya pun seperti itu. Jadi Yesus makanya Yesus berani mengatakan, gitu. aku sebentar. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Bapak beranak. Nah, sekarang
sebentar. Kian Santang, saya jawab. Tangga nggak ada, anak tangga nggak ada, hamil tangga. Tangganya nggak hamil. Sebentar Ibu Karyana, sebentar. Yang menarik, kalau yang menarik, yang menarik adalah seperti Adam dan Hawa. Adam, apakah dia melahirkan? Tidak. Tetapi Hawa bisa keluar dari Adam. Makanya begini, mengapa Yesus adalah Theos dari Theon, ya? Kenapa? Apa kayak permainan kata ini? Dia adalah Theos yang keluar dari Theon, ya. Nah, kalau dalam Kejadian Adam, kenapa ya Adam disebut Adam? Karena dia dibentuk dari Adamah, makanya disebut Adam. Kemudian perempuan. Selanjutnya dalam kejadian 2 ya, kejadian 2. Mengapa perempuan? Kalau bahasa Indonesia kurang pas terjemahannya. Terjemahan bahasa Ibrani itu benar, hebat permainan kata-katanya. Perempuan disebut Isya. Mengapa disebut Isya? Karena dia keluar dari Is, laki-laki. Nah, makanya Isya perempuan adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Udah, Pak Jospen gantian. Sekarang giliran Pak Jemi ya. Pak Jospen gantian. Ya, tunggu selesai baru. Bang, saya nanya cuma satu pertanyaan. Yesus itu ciptaan atau bukan? Abang mau menjelaskan seluruh kitab suci. Nggak akan kelar-kelar, Bang, sampai dunia kiamat juga, Bang. Iya. Jadi, Saya bilang Yesus itu ciptaan atau bukan? Menurut Abang bukan ya? Bukan ciptaan. Oke. Tapi dia adalah anak yang dilahirkan oleh bapak-bapak. Sebentar Bu Karyana, saya mau nanya Bu Karyana. Menurut Ibu Karyana, Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah, ini Bang Jimmy karena udah hafal nih dengan ini Bang Jimmy udah hafal nih dengan kami, ya kan? Nih aku baca ya. Aku baca aja. Senjata teks utama yang selalu dikeluarkan Bang Zuma untuk menjawab masalah ini adalah Kolose 1 nomor 15. Di dalam ayat tersebut tertulis, Dia atau Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala yang diciptakan. Maka beliau akan membedah kata yang sulung dari segala yang diciptakan. Secara hukum bahasa dan logika, kata sulung berarti anak pertama atau urutan pertama dari sebuah kelompok. Jika Yesus adalah yang sulung dari segala yang diciptakan, maka Yesus otomatis masuk ke dalam kategori kelompok yang diciptakan tersebut. Dia adalah ciptaan yang pertama, bukan sang pencipta. Umat Kristen sering mengklaim Yesus bukan ciptaan karena dia adalah anak tunggal. Bang Zuma justru membalikan argumen ini. Secara logika esensial, sebutan Bapa dan anak menunjukkan hubungan sebab akibat. Bapa selalu ada lebih dulu daripada anak. Jika Yesus disebut anak, berarti ada suatu waktu atau momen di mana Yesus diadakan atau dianakkan oleh Bapaknya, seperti dalam Mazmur 2 nomor 7. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sesuatu yang baru diadakan pada hari tertentu jelas adalah ciptaan, bukan Tuhan yang kekal tanpa awal. Jadi kesimpulannya, berdasarkan surat Paulus di Kolose 1 nomor 15 dan fakta kemanusiaan di dalam Injil, Yesus secara tekstual diakui sebagai ciptaan. Klaim gereja yang mengatakan Yesus bukan ciptaan, melainkan sehakikat dengan Allah, adalah doktrin buatan pasca Yesus yang bertabrakan langsung dengan bunyi ayat Alkitab itu sendiri. Bagi Bang Zuma, Yesus adalah ciptaan Allah yang mulia. Namun statusnya tetaplah makhluk, bukan pencipta. Nih, Bukan ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Siapakah ini saudara? Coba terjemahkan siapa ini. Di Wahyu 3 ayat 14. Ya. Inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Saksi yang setia dan benar. Tadi Pak Jospen bilang mengatakan Yesus adalah saksi itu sendiri. Bapa ada dua yang bersaksi. Kalau pengadilan di dalam bumi ini, di dunia ini, dua yang bersaksi adalah benar. Benar? Itu yang ditiru dunia ini dari Tuhan. Dua yang bersaksi adalah benar. Ya. Nah, kalau ketika dikatakan inilah firman Amin. Amin itu siapa?
Saksi yang setia dan benar. Siapa saksi yang setia dan benar? Tidak ada kecuali dia. Permulaan dari ciptaan Elohim. Siapa permulaan ciptaan dari Elohim? Tadi Pak Jospin katakan Yesus lahir, betul? Dia ciptaan, betul? Nah, sekarang aku bilang, kalau ada dikatakan anak kunci, apakah kunci hamil? Kalau dikatakan anak tangga, apakah tangganya hamil? Bukan. Ini anak kunci nih. Kuncinya enggak hamil. Jadi kalau Yesus dikatakan anak Allah, satu-satunya yang keluar dari Bapa adalah benar bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan dari hasil hamil. Ah, dikatakan Kalau di sini. nggak hamil keluarnya lewat apa, Bu Karyana? Dengar, dia Baik, bukan sebentar. lahir dari. Halo, dengar. Ya, Yohanes 1 ayat 13, bukan lahir dari daging, bukan keinginan nafsu, bukan dari keinginan laki-laki, melainkan lahir dari Elohim, dari Bapa. Dia diperanakkan oleh Elohim. Jadi sama seperti Adam dan Hawa, betul? Adam diperanakkan dari mana? Tidak diperanakkan, dibentuk dari debu tanah. Yaitu istrinya Hawa diambil dari tulang rusuknya. Itu apakah mereka dilahirkan? Tidak. Dilahirkan itu dibentuk dari debu tanah dan diambil dari tulang rusuk. Oke, udah saya jadi tengahi, ada- Bu Karyana. Udah saya tengahi ya, saya tengahi. Sekarang giliran ke Pak Jemi. Jadi ada dua saksi, kata Bu Karyana, yang bersaksi di surga. Berarti 1 Yohanes 5 pasal 7 nggak berlaku, Pak Jemi. Iya, yang saya bingung itu teman-teman ini, Bang Jospen ini ya, Bang Jian Santang. Bang Jospen nanya gitu, memang Bang Jospen tuh apa ayat-ayat. Tapi Kan pertanyaan berdasarkan saya, yang tertulis loh Bang Jemi. iya, Ini yang tertulis loh. pertanyaan Bisa saya, kamu sangkal itu? pertanyaan Yesus, Hah? pertanyaan saya, Yesus itu ciptaan atau bukan? Cuman itu Ya aja. udah yang tertulis aja. Apa Nggak tuh yang usah melalui tertulisnya? aku. Bukan aku yang Apa berkata. Apa yang Bukan tertulisnya, aku Bu? yang berkata. Wahyu 3 ayat 14 baca. Silakan baca, Bu. Udah aku baca lagi. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Permulaan dari mana bahasa ciptaan. Inggrisnya nih? Berarti Nih, bahasa Inggrisnya. Ya, oke. Berarti Yesus itu ciptaan. Bahasa Inggrisnya, baca bahasa Inggris. Ya. Sebentar, Nih. sebentar Ibu Karyana, jangan melenceng. Ibu Mana melencengnya? Ya, Bu Karyana melenceng nih, Pak Jospen bidat nih, Bu Karyana bidat. Melencengnya di Ibu mana, Karyana. bro? Yesus anak Sudahlah, dari sudahlah. bapak-bapak. Bapak-bapak melahirkan. Ayo Di mana lanjut dulu. melencengnya? Bingung. Bingung saya. Dengarkan. Begini. Udah Bu. gini aja, Ya, gini aja. dengarkan. Wahyu 14, Wahyu 3 yang 14 Udah, siapa itu? terima kasih semua. Saya turun lah. Biarkan Ibu Karyana yang bicara. Ibu Karyana ini. Ya udah. Santai, Bang. Wah, ini gampang galau kayak gini. Ini bukan hamba Tuhan kayak gitu. Ini akur sekarang kok jadi ribut sama Pak Jospen, Bu Karyana gimana? Bukan, dia bertahan hanya Yesus itu hanya dilahirkan, ya kan? Lalu kalau dilahirkan dan ciptaan, permulaan dari ciptaan, arti ciptaan di mana? Keluar dari Bapa, ya. Anakku yang kau hari ini kuperanakkan, itu dilahirkan. Enggak, Bu Karyana gini, tadi sama Pak Jospen akur ngeroyok Bang Juma, kenapa sekarang jadi ribut kalian berdua? Gara-gara Bukan, bapak melahirkan. Ini Bang Jemi kan udah paham dia perbedaan ini. Ini Bang Jemi ini parah ini memang nih. Jadi dia udah paham perbedaan itu, dia ambil dari perbedaan kami berdua. Nggak masalah. Itu loh. Masalah. Tapi yang benar tetaplah benar. Yesus ciptaan iya, Yesus lahir dari Bapa, Yesus keluar dari Bapa iya. Ya. Jadi Anakku yang kau Tuhannya hari ini Kristen kuperanakkan, ada kata dua, Bapa Bu. yang di surga. Ya. Tuhannya Kristen ada dua. Bukan Tuhannya, ya pengikut Kristus ya iya. Nah itu. Berarti- Kalau Bang Jemi katakan tidak, dia Tritunggal. Oh, mana yang betul, dua atau tiga ini? Oh, Bang Jemi, sekarang aku mau tanya balik sama Bang Jemi. Bang Jemi, aku tanya balik padamu. Dengar, aku tanya balik padamu. Mana Mana? buktinya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan?
Coba mana dalilnya? Berat ini, berat. Berat. Silakan. Nggak bisa jawab saya, Bu. Nggak bisa jawab, Bu, saya, Bu. Iya tahu. Tuh nggak ada dalilnya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Iya, betul. Luar biasa Bu Jadi Karyana. Tuhan Bu Karyana siapa aja? Ada 2. Gini Kian Santang, gini bro, gini. Kalau Enggak, Yesus sebutin berkata- aja siapa aja. Ya, Wahyu 22 ayat 3 ada 2 tahta Bapa dan tahta anak. Nah terus itu Dulu di sebelah Melkisedek kanan siapa? Bapa. Itu Melkisedek siapa? Itu sebutan Tuhan di perjanjian lama, bro. Oh, jadi Melkisedek Tuhan. Iya, Abraham Ya berarti mengatakan 3, Melkisedek, Yesus sama Bapa. Yaelah, kalau nama aku bermacam-macam, di sana si Ana, di sana Karyana, di sana si Butet. Ya aku tetap satu sama. Karyana tetap. Gitu loh. Karena aku macam-macam namaku. Dikatakan Yesus itu Bang Jemi setuju nggak kalau Melkisedek Mesias. Tuhan? Bang Jemi. Ya enggak lah, Imam Agung itu. Nah ini nih bidat, Karyana bidat berarti Pak Jemi. Coba Harus ya. Ini kayaknya bukan Kristen, dia penyusup Pak Jemi kayaknya dia ini. Enggak, saya nggak pernah bilang gitu. Itu teman saya, Bu Karyana itu. Tapi benar Melkisedek Tuhan, Bu. Melkisedek di perjanjian baru ya, raja segala raja. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Di Ibrani 5 ayat 10, ya kan? Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Elohim, ya kan? Terus dikatakan lagi di Ibrani 7 ayat 1, Melkisedek adalah raja Salem. Emang ada berapa sih imam Elohim yang maha tinggi? Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jadi Melkisedek itu datangnya dari surga, bukan dari dunia ini, bukan imam besar. Dia raja segala raja. Dikatakan raja segala raja, tidak ada raja segala raja datangnya dari bumi, datangnya dari orang-orang berdosa. Dia adalah orang-orang suci yang datang dari surga. Siapakah itu? Yaitu raja segala raja. Raja segala raja tidak pernah dikatakan kepada yang maha tinggi, tidak pernah dikatakan kepada Elohim, yaitu Bapa di surga. Raja segala raja, raja di atas segala raja, dikatakan kepada Yesus. Terima kasih. Berarti Melkisedek itu Jadi- Yesus, Bu. Iya, ini Kian Santang ini itu pembahasannya lari-lari. Jangan, itu nanti satu perikop lah itu, satu apa? Satu pembahasan. Ya, Bang Juma belum cari tahu itu siapa Melkisedek. Ditantangin Bang Juma. Terangin Melkisedek siapa, Bang? Setahu saya Bang Juma lihai juga kitab suci itu. Apa menurut Bang Juma Melkisedek? Melkisedek itu teman saya, orang Papua. Kami manggilnya Ibu, kadang Bapak, Ibu Melki. Sering di sini ini marah-marah nih. dia. Serius. Ini nih. Kadang marah-marah dia di sini. Kadang aku panggil Bapak, ini perempuan atau laki-laki? Aku laki-laki. Memang suaraku kayak begini. Namaku Melki. Nama panjangnya Melkisedek. Nah itu dia katanya gitu, Bu. Orang Papua dia. Itu sebutan Tuhan Israel di zaman perjanjian lama. Oh. Itu Bang Juma. Bang Juma kalau bahas ketuhanan lah. Kalau bahas kemanusiaan, ayo kemanusiaan. Bukannya Tuhan perjanjian Oke. lama itu Elohim, Bu. Aku izin dulu ya. Besok aku ada kerjaan loh pagi-pagi, saudara. Aku izin turun dulu ya, Bang Juma. Iya. Bang Kian Santang, Bang Jemi. Terima siap, kasih. Ya, Tuhan Pendeta berkati. Johnsonnya mana Bu Karyana? Tadi nantang debat sore. Dia baru ini pernah lihat live seperti ini. Oke? Ini ada di bawah dia kan? Nggak tahu. Dia bilang aku nggak dulu menyimak dulu gitu.
Tapi yang jelas dia akan naik nanti di sesi berikutnya. Dia terheran-heran, kok ada ya di TikTok begitu ya katanya. Heran dia. Oh iya betul, temanku itu bukan Melkisedek, Melkisedeng. Melkisedeng. Dia ngaku Melki. Oke, izin ya, Bang Jema, thank you. Iya Ibu, makasih banyak. Jadi pendetanya nggak hadir. Pendetanya nanti Akan katanya. hadir nanti, Oh. pasti hadir. Saya Terima kasih. pikir malam ini akan hadir. Itu. Iya, tadi ribut nge-WA terus. Tapi gini, kemana Bukariana tuh? Tadi sibuk nge-WA 4 pendeta, aduh. Yang mau syahadat mana? Belum ini. Itu saya kirim itunya, Gurunda ada di grup WA itu lagi ini sama bapaknya sebentar katanya minta waktu. Lagi Oh, ini sama siap. bapaknya dia. Bapaknya sih masih Kristen, bapaknya masih Kristen. Bang, Ya. Juma, saya turun dulu ya Bang. Makasih Bang. Baik, Bang Kian. ini bagi, makasih. Nggak enak hati kalau saya naik, suka kadang-kadang teman Kristen suka pada turun. Termasuk dia Asali juga. Iya. Bentar, Pak Terima Jemi, kasih ya. tapi gini Pak Kenapa, Jemi, itu gimana tentang kerusuhan Romo KP yang menuntut Protestan untuk jangan mencuri kitab Katolik itu gimana itu? Ya sebenarnya mah saya juga pernah dulu waktu itu dinasihatin sama Romo KP. Jangan jangan terlalu dekat sama orang Protestan, teman-teman Protestan. Tapi ya termasuk Bukariana, Bang Jospen. Kalau saya sih nganggapnya teman-teman, termasuk teman-teman Muslim juga. Kadang-kadang kan kita cuman debat-debat doang kan, nggak perlu sampai sampai di kehidupan sosial, nggak perlu pribadi lah. Ini kan cuman debat adu data kita, adu ilmu pengetahuan. Jadi yang nyuri kitab itu Protestan apa Katolik, Pak? Oh, yang pasti kalau di VT saya kan udah kelihatan, Bang. Bang Juma lebih tahu lah soal itu. Dia tahu kok sejarah. Yang tahu sejarah pasti tahu. Enggak, Soalnya kan pertanyaan saya yang nyuri kitab itu Katolik atau Protestan? saya nggak bilang nyuri, tapi yang pasti duluan itu pasti Katolik sama Ortodok. Berarti Protestan nyuri kitab Katolik gitu? Saya nggak bilang gitu. Bapak harusnya bilang gitu, Pak, karena mereka mencuri. Yang saya bilang gini, yang duluan ada itu pasti antara dua, Ortodok atau Katolik, itu aja. Bapak takut Jagalah, teman-teman jagalah. Saya tipenya bukan tipe fighter. Senang-senang aja diskusi sama Bang Juma juga pernah kan beberapa kali juga kan. Iya. Kita nyantai-nyantai aja, cuma diskusi tambah ilmu kok. Makanya tadi saya naik, saya tahu banget itu Bang Jospen sama Bukariana itu berbeda. Bukariana kan tahu dia. Dia udah tahu celahnya. Makanya pertanyaan saya cukup satu. Muter-muter kemana kan hasilnya begitu. Sesimpel itu. Oke, duluan ya teman-teman semua. Nggak, Bang Juma. bentar, Bang Jemi, sih. kemarin saya sempat dengar di si Edis kalau Katolik itu menyembah patung Maria, benar nggak itu? Kata orang Protestan ya. Karena mereka nggak tahu yang artinya kan, kalau terutama Bang Nandar yang tahu ya, latria sama itu kan beda artinya. Kalau di kami Katolik itu penyembahan itu harus ada imam, harus ada altar, harus ada korban. Enggak, bukan Ya, sama itu aja. pertanyaan saya. Kata orang Protestan sama si Edis, Katolik itu menyembah patung Maria. Ya, Bapak sanggah dong di sini biar pada tahu, kan banyak penonton di sini yang dengerin. Enggak, mereka nggak ngerti arti penyembahan sih. Bedanya latria sama proskuneo kan nggak tahu mereka. Bang Nandar lebih jago soal itu. Ya tuh. Bang Sama Jemi aja. nggak seru, Bang Jemi penakut Bukan penakut. Sama aja teman-teman Kristen yang agak oleng-oleng itu kan, yang disebut kalau Bang Hanafi bilang itu beleng-beleng itu kan, kadang-kadang juga mengatakan teman-teman Muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Secara kronologi sejarah, Bang Juma akan menunjuk Katolik sebagai pihak pertama yang mengadopsi kitab-kitab Yahudi. Ketika institusi Gereja Katolik Roma terbentuk dan meresmikan kanon atau daftar kitab suci pada Konsili Hippo
393 Masehi dan Konsili Kartago 397, mereka memasukkan seluruh kitab Yahudi ke dalam Alkitab Kristen sebagai Perjanjian Lama. Bahkan, Katolik mengambil lebih banyak kitab daripada yang diakui oleh rabi-rabi Yahudi di Palestina saat itu. Katolik menggunakan versi Septuaginta atau terjemahan Yunani yang memasukkan kitab-kitab tambahan seperti Tobit, Yudit, Makabe, Kebijaksanaan Salomo, dan lain-lain, yang oleh Katolik disebut Deuterokanonika. Mengapa Bang Zuma menggunakan analogi mencuri? Bagi Bang Zuma, baik Katolik maupun Protestan sama-sama melakukan tindakan sepihak terhadap hak cipta spiritual bangsa Yahudi, mengubah makna teks. Jadi, kitab Taurat dan para nabi milik Yahudi yang mengajarkan ketauhidan mutlak bahwa Tuhan itu Esa, diambil oleh Kristen lalu ditafsirkan secara paksa seolah-olah kitab tersebut menubuatkan Yesus sebagai Tuhan atau doktrin Trinitas. Bangsa Yahudi sampai hari ini menolak Yesus dan menolak Perjanjian Baru. Namun, umat Kristen tetap mencantumkan kitab Yahudi di bagian depan Alkitab mereka demi melegitimasi agama mereka. Jadi kesimpulannya, jika bicara siapa yang pertama kali mengambil dan membukukannya ke dalam Alkitab, jawabannya adalah Katolik. Namun, secara esensi teologis, baik Katolik maupun Protestan sama-sama mengadopsi atau mencuri kitab Yahudi untuk dijadikan dasar Perjanjian Lama mereka. Katolik mengambilnya secara utuh, bahkan ditambah, sedangkan Protestan mengambilnya lalu menyortirnya kembali agar sama persis dengan daftar kitab yang diakui oleh bangsa Yahudi. Padahal kan nggak seperti itu. Yang saya tahu kan bukan seperti itu. Sholawatan dianggapnya penyembahan. Mereka kan salah karena mereka nggak mau belajar. Kalau saya kan memang kalau bertemu dengan orang kan belajar dari Bang Kian, dari Bang Juma, dari siapapun, termasuk sama Bu Karyana juga. Mereka kan nggak mau ngerti, tidak punya empati. Kalau kalau ada pembelaan berarti benar apa yang dikatakan oleh orang Protestan kalau Katolik itu menyembah patung Maria. Masalahnya mereka suruh belajar dulu namanya latria sama Purskoneo itu apa. Suruh belajar sama Bang Nandar. Bang Nandar lihai dong soal itu. Masa Kristen harus belajar ke Islam, Bang? Kalau teman-teman Protestan kayaknya lebih baik seperti itu deh. Kalau saya juga kadang-kadang belajar sama teman-teman Muslim kok. Emang nggak boleh? Ilmu itu kan dari mana aja, Bang Kian? Bang Ardiansa saya sering belajar sama beliau. Masalahnya orang kan mau menambah ilmu atau tidak. Seperti Bang Juma, saya sering perhatiin dia. Orang kan masalahnya mau belajar atau tidak. Kalau tidak mau belajar ya segitu-gitu doang ilmunya. Bolak-balik aja dari 2 tahun lagi juga perdebatan mereka seperti itu, nggak bolak-balik. Bener nggak Bang Juma? Benar sekali, benar. Betul itu. Ya, berhubung Pak Jemi nggak ada penjelasan tentang ini, berarti saya masih percaya sama orang Protestan kalau Katolik menyembah patung Maria. Ya nggak apa-apa lah. Tapi Pak Budi Asali juga nggak berani ngomong gitu sih di depan saya mah. Yang pasti. Kemana kan kita udah ketemu kan 2 kali itu kan. Nggak lama juga beliau. Oke, teman-teman, makasih ya Bang Juma, Bang Kian, Makasih. Bang Yakub. Ayo, terima kasih Bang Juma. Ya, terima kasih Pak Jemi. Oke, Gurunda, saya nyimak di bawah lagi sambil nelpon Bang Erik yang mau syahadat itu. Ya, kita tunggu sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu ya teman-teman, Bang Eriknya untuk bisa hadir. Kemarin juga ada yang yang mau disyahadatkan di sini, tapi sama kasusnya menunggu persetujuan dari keluarga juga. Tapi pada intinya KTP sudah ada di tangan kita gitu. Ada yang menghalangi sedikit dari pergerakan saudara-saudara kita untuk bersyahadat. Kita maklum untuk itu karena memang adalah hal berat ketika kita punya keluarga mau pindah akidah, pindah agama kan gitu ya. Halo saudara Yakub. Halo. Halo saudara Yakub. Maaf bang, aku takut.
Aku gelisah bang. Oke teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan, kita diskusi kembali sambil menunggu saudara kita yang mau syahadat. Kalaupun jadi malam ini alhamdulillah, kalau tidak jadi berarti besok atau kapan aja. Kita tidak memaksa untuk bersyahadat, harus bersyahadat memaksa, kecuali kesadaran sendiri kan ya. Kalau dia sendiri yang mau, ya kita pun tak bisa menolak. Halo, semangat siang. Tidak ada teman-teman, dia malu. Yang muslim multinya dibatalkan ya. Kita naikkan yang saudara kita non muslim dulu. Teman-teman sekalian, jika kita menarik benang dari seluruh rangkaian diskusi ilmiah dan pembongkaran teks yang kita lakukan, ada satu kesimpulan besar yang tidak bisa dibantah. Teologi Kristen hari ini berdiri di atas doktrin buatan manusia, bukan di atas sabda asli dari Yesus Kristus, melainkan metode internal kritik, yaitu menguji kebenaran menggunakan kitab mereka sendiri. Kita mendapati fakta bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai sang awal maupun sang akhir. Bagaimana mungkin dia menjadi awal, sementara Alkitab sendiri mencatat silsilahnya, kelahirannya, bahkan keterbatasan fisiknya seperti lapar, lelah, dan tidak tahu musim buah. Sesuatu yang memiliki awal di rahim seorang ibu dan mengalami pertumbuhan demi hukum logika dan teologi, statusnya adalah makhluk atau ciptaan, bukan pencipta yang bersifat kodim atau kekal tanpa permulaan. Selanjutnya, kita harus melihat realitas historis mengenai kitab suci. Umat Kristen seringkali menyamakan posisi Nabi Muhammad SAW dengan Yesus dalam hal kitab suci. Ini adalah kekeliruan fatal. Nabi Muhammad menerima Al-Quran sebagai firman Allah yang murni, lalu diajarkan dan ditulis pada zamannya, sementara Yesus tidak pernah memegang, membaca, apalagi mengajarkan kitab bernama Bible atau Alkitab. Yesus mengajarkan Injil sebagai wahyu lisan. Bible yang dipegang umat Kristen saat ini baru ditulis puluhan hingga ratusan tahun setelah Yesus tiada. Ditulis oleh orang lain dan menggunakan gaya bahasa biografi pihak ketiga. Ironisnya, untuk melengkapi kitab tersebut, institusi Katolik di abad awal mencaplok atau mencuri kitab suci bangsa Yahudi secara sepihak untuk dijadikan perjanjian lama yang kemudian disortir ulang oleh Protestan pada masa Reformasi. Kitab Yahudi yang sejatinya mengajarkan tauhid mutlak dipaksa ditafsirkan untuk mencocok-cocokkan doktrin Trinitas. Lalu, jika di dalam Alkitab begitu banyak ayat yang mencatat bahwa Yesus mengaku hanya sebagai utusan, seperti dalam Yohanes 17 nomor 3 dan Yohanes 5 nomor 30, mengapa umat Kristen tetap mentuhankannya? Jawabannya jelas, karena mereka lebih patuh kepada teologi Paulus dan keputusan konsili politik ketimbang kata-kata Yesus. Masyarakat Kristen terjebak dalam penafsiran literal terhadap istilah metaforis seperti anak Allah, padahal di dalam Alkitab, Adam dan Yakub juga disebut anak Allah. Mereka juga bertumbuh pada kitab Wahyu mengenai istilah bintang timur yang diklaim sebagai keagungan Yesus, padahal istilah yang sama di kitab Yesaya justru merujuk pada Lucifer atau iblis yang jatuh. Akibatnya, secara sadar atau tidak, terjadi pembagian otoritas antara Bapa yang Maha Besar dan Yesus yang lebih kecil, yang secara faktual melahirkan konsep dua Tuhan dalam praktiknya. Meskipun secara lisan mereka membungkusnya dengan doktrin Trinitas yang diputuskan lewat voting di Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Maka akhir dari kesimpulan ini membawa kita pada satu ketegasan iman Alkitab atau Bible yang ada hari ini. Setelah kita bedah ayat demi ayat,
justru menjadi saksi yang meruntuhkan ketuhanan Yesus itu sendiri. Ayat-ayat di dalamnya saling bertabrakan, mengalami kerancuan terjemahan dan tidak sinkron secara logika. Oleh karena itu, pandangan kita sebagai muslim sangat jelas dan diselamatkan oleh Al-Quran. Kita sangat mencintai, menghormati, dan memuliakan Yesus sebagai Nabi Isa alaihi salam, seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang suci untuk Bani Israel. Namun, kita menolak dengan tegas penuhanan terhadap dirinya. Yesus adalah manusia pilihan, dia adalah ciptaan yang mulia, dan dia akan kembali nanti untuk meluruskan segala perselisihan ini. Maka carilah kebenaran pada teks yang murni, bukan pada dogma yang dimanipulasi. Sampaikan kebenaran ini walaupun pahit.